Itu masih datar sama cervical gigi sebelahnya ya, diturunin lagi sekitar 2 mili. Hey guys, thank you buat kalian yang udah klik video ini. Jadi semenjak aku upload video aku yang tentang life as a dental student pertama, itu banyak banget yang suka sama video itu. Dan beberapa juga ada yang request supaya aku bikin video yang mirip kayak gitu, supaya mereka itu lebih kebayang hidup anak FKG itu kayak gimana, dan pelajarin apa aja, dan supaya lebih memotivasi mereka lagi gitu. Nah, di sini aku mau bikin video part 2-nya karena aku di sini udah semester 3. Jadi apa yang aku pelajari itu beda banget sama yang di video waktu itu, dimana waktu itu aku masih semester 2. Dan di semester 3 ini aku lebih banyak praktikumnya daripada teorinya, dan praktikumnya itu lebih ke belajar yang beneran jadi dokter gigi. Nah, jadi aku mau nunjukin ke kalian mekanisme praktikumnya itu, apalagi sekarang itu praktikumnya online, guys. Jadi semoga kalian bisa lebih kebayang kalau misalnya praktikum online-nya anak FKG itu kayak gimana. Yuk langsung aja kita simak videonya, jangan sampai di skip ya guys. Hey guys, jadi sekarang itu hari Selasa dan besok itu hari Rabu aku ada praktikum radiologi. Nah, kita tuh dikasih tugas sama dosennya buat bikin video. Nah, videonya itu bakal kita bahas besoknya waktu praktikum. Nah, jadi kalian simak aja ya guys gimana cara aku ngetik videonya supaya kalian itu lebih kebayang aku itu kalau praktikum online kayak gimana. Nah guys, karena kita tuh praktikumnya di rumah, jadi kita tuh bener-bener disuruh pakai alat yang seadanya. Jadi aku tuh di sini kayak ceritanya ini tuh pasien aku, jadi itu hasil coran gigi. Habis itu di sini juga aku bikin alat, tapi alatnya pakai alat seadanya gitu loh. Kayak ini ntar ceritanya buat film holdernya. Dan ini bener-bener pakai alat seadanya. Ini pakai jepitan yang buat kertas, terus ini aku pakai kardus, terus ini pakai double tip, sama ini pakai sumpit. Terus di sini juga aku pakai botol, ceritanya buat lampu X-ray-nya. Terus aku juga di sini pakai pensil alis buat nanti nandain garis-garis yang ada di muka kita. Terus di sini juga aku ada face shield. Nah guys, ini aku habis ngambil mangkok sama habis ngambil gelas. Jadi ceritanya itu ini cairan developer, sama ini ceritanya cairan fixernya. Nah, ini tuh bakal kepake buat nanti tahap processing. Jadi ini aku sekarang mau syuting yang video kedua, yaitu yang tahapan processingnya. Guys, jadi aku udah selesai ngetik video praktikumnya, dan sekarang aku mau ngedit videonya supaya bisa lebih jelas kelihatan sama dosennya, sama aku mau tambahin tulisan, dan juga ada beberapa aku salah ngomong, itu perlu aku hilangin juga. Dan sekarang ini aku mau edit, jadi kalau misalnya nanti udah selesai ngeditnya, aku bakal tunjukin ke kalian hasilnya itu gimana. Jadi aku sekarang mau ngedit dulu ya guys. Selamat sore dok, perkenalkan nama saya Vika Rolina Chandra, NPM 061, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara teknik radiografi intraoral yang periapical dissectris. Untuk rahang atas, garis antara tragus dan juga alanasi itu adalah sayap hidung kita harus tarik garis, dan mereka itu garisnya harus sejajar dengan bidang lantai. Sedangkan untuk rahang bawah, kita harus pastikan bahwa garis antara tragus dan juga ujung bibir itu harus sejajar dengan bidang lantai. Kita akan meletakkan film 2-3 mm dari gigi. Instruksikan pasien untuk memegangnya dengan jari telunjuk mereka. Dengan tegak lurus garis imajiner antara sumbu gigi dan sumbu film. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tahapan processing secara manual. Pada mangkok ini saya imitasikan sebagai cairan developer, di mana kita akan mencelupkannya beberapa kali untuk menghilangkan gelembung udara. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana pengendalian infeksi pada teknik radiografi. Ini saya menggunakan face shield, namun sebenarnya bisa juga dengan menggunakan Google. Seperti ini. Untuk anak-anak ukurannya 22 x 34 meter. Lalu untuk size 1 untuk dewasa pada regi anterior, di mana ukurannya itu 24 x 40 mm. Lalu untuk size 2 untuk dewasa pada anterior maupun posterior, itu kita akan membuka pembungkus film dan lalu kita akan menjepit pada film hanger. Lalu kita akan mencelupkan film pada cairan developer sampai kekerasannya itu terlihat jelas. Hati-hati
memegangnya seperti ini. Memegang film di tepi-tepi terluar dari film. Tidak boleh di bagian dalamnya, ya. Bisa dipahami ya? Hey guys, jadi sekarang itu udah hari Rabu malam dan besok itu aku ada praktikum prostodonti pagi jam 10. Nah sekarang tuh aku mau ngerjain tugas praktikumnya dulu karena besok itu aku harus udah ngeradir gigi. Nah ngeradir gigi itu diapain sih? Jadi ngeradir gigi itu kita kayak ngebor giginya. Jadi ini tuh tadinya ada giginya guys, jadi utuh kayak gini. Terus ini tadi udah aku radir satu, jadi hilang gitu guys. Tapi ini ternyata masih kurang karena dia masih kelihatan giginya. Harusnya harus sampai cekong banget. Dan besok itu harus udah selesai ngeradir gigi dan bakal ditunjukin ke dokternya. Nah di sini aku mau nunjukin ke kalian caranya itu gimana sih. Nah, tapi awal-awal aku tuh mau ngasih tahu ke kalian cara bikin dari step awal banget bisa sampai jadi kayak gini tuh gimana. Jadi ini tuh sebenarnya giginya adik aku karena kita praktikumnya di rumah, jadi kita tuh harus pakai pasien seadanya yang ada di rumah. Nah, jadi aku tuh nyetak gigi dede aku. Ini yang rahang atasnya, guys. Nah, ini yang rahang bawah. Ini ntar dua ini depan bakal aku radir. Sama yang belakang dua ini bakal aku radir guys, cuma yang ini aku belum. Nah jadi awal-awal tuh cara dapetin kayak gini tuh tahapannya tuh kita harus cetak dulu orangnya guys. Nah di sini tuh aku belum buang cetakannya kebetulan buat nunjukin ke kalian supaya kalian tuh lebih kebayang. Jadi nih ini hasil cetakannya. Jadi kita tuh wajib punya sendok cetak sama ini tuh yang ping-pingnya namanya alginat. Nah alginat itu buat nyetak gigi pasiennya. Nah, ini hasil cetakan gigi adik aku yang rahang atas. Terus ini tuh hasil cetakan gigi adik aku yang rahang bawah. Nah, karena waktu itu kurang panjang, jadi aku tuh tambal gitu belakangnya pakai lilin supaya bisa kecetak tulang retromolarnya, supaya bisa kecetak retromolar padnya. Nah, terus udah selesai nih guys, misal kita udah dapet cetakannya, kita itu ngecor cetakannya pakai gips biru atau moldano kayak gini guys. Jadi ini kayak tinggal kita campur air doang, terus kita masukin ke sini, terus kita angkat deh. Jadinya kira-kiranya seperti ini guys jadinya. Nah terus kalau misalnya udah jadi kayak gini, kita bikin basisnya. Basis tuh apa sih? Basis itu adalah yang ini nih guys, yang putih-putihnya yang bentuknya segi 7. Nah ini tuh nanti kita taruh di gips putih. Ini gips putih guys, yang udah kita masukin ke cetakan segi 7. Terus kita celupin ininya, terus kita tunggu kering, terus kita angkat deh guys. Jadilah seperti ini. Nah terus fungsinya supaya kita radir tuh gunanya apa sih? Nah jadi gunanya tuh kita tuh nanti bakal ngebuat gigi tiruan, karena prostodonti itu adalah ilmu yang berhubungan dengan pembuatan gigi tiruan. Nah jadi nanti kalau misalnya kita udah radir, itu tuh nanti bakal kita ganti dengan gigi palsu seperti ini guys. Kebalik. Nah ini jadi dua belakang tadi aku radir itu nanti bakal diganti sama gigi ini. Nah terus yang depan bakal diganti sama gigi ini. Jadi kita itu ceritanya mau buat gigi tiruan buat pasien kita. Nah jadi di sini aku mau nunjukin ke kalian cara ngeradirnya tuh gimana sih, dan nanti hasil akhirnya gimana. Jadi kalian simak aja ya guys, aku bakal tunjukin ke kalian before sama afternya. Jadi bisa dilihat ya guys, ini gigi masih ada yang harus diradir, aku tandain pakai tanda silang, sama yang gigi paling belakang juga. Ntar kita lihat kalau udah hilang gimana hasilnya. Nah guys, kalau misalnya kalian bertanya-tanya ngeradirnya tuh pakai apa sih? Jadi aku tuh di sini pakai mikromotor. Aku waktu itu udah sempet bikin video unboxing mikromotor, dan aku waktu itu bilang kan kayak nanti aku bakal bikin video cara pakai mikromotornya. Nah akhirnya sekarang kepake juga guys. Ini aku pakai handpiece yang straight, yang lurus. Sama nanti kita tempat kerjanya ini aku udah alasin pakai karton atau kardus gitu supaya jangan sampai melebar kemana-mana. Nah jadi kita bakal lihat ya guys proses pengerjaannya gimana. Yuk langsung aja kita simak.
Nah guys, ini udah lumayan banget sih hasil radirannya. Tuh, udah hilang 2 gigi. Cuma aku masih rada takut-takut gitu kan, karena takut banget kalau kependekan ngebornya. Jadi aku sampai sini dulu aja, nanti aku polesnya pakai Lekron. Dan sekarang aku mau coba ngehalusin lagi supaya ini kan masih kelihatan ini ya, gusinya gitu, itu harusnya nggak ada. Jadi sekarang aku mau coba rapiin lagi guys. Untuk hari ini kita akan melanjutkan praktikum Prosto 1 GPSL ya. Ya. Evi, Udah dok. mana Evi? Bisa ya? Oh ya. Yuk Evi, yuk mulai yuk. Dipelusin dulu gigi pasiennya. Evi, kasusnya gigi apa aja Evi? Gigi yang 36 sama 37 dok, sama 36, 30, sama 4142. 142 yuk. Yang anterior masih kurang turun, Vi. Radirannya ya dok. Iya, radirannya masih kurang turun. Kamu kurangin lagi sekitar, sebentar. Ya, freeze dulu sebentar. Oke, sekitar 2 milian. Baik dok. Itu masih datar sama servikal gigi sebelahnya ya. Diturunin lagi sekitar 2 mili. Baik dok. Terus yang posterior, coba sisi posteriornya. Posteriornya juga ya dikurangin lagi. Baik dok. Ya, oke. Yuk, sekarang uji guling yuk. Posisi 1, yuk mulai. Oke, lanjut. Lagi. Kebuka, masih kebuka. Yang ini ya, Tandain dok. dulu, Vi. Lanjut ya dok. Iya, lanjut lagi. Oke, lanjut. Masih kebuka ya? Iya dok. Oke, tandain dulu. Lanjut ya dok. Ya. Ya, oke. Lanjut dulu. Balik lagi dok. Balik lagi, ya. Udah tadi udah ditandain ya? Udah dok. Saya mau lihat bagian lingual radirannya, Vi. Iya, masih terlalu kotak ya. Yang bagian belakangnya ya dok. Iya, bagian posteriornya masih terlalu kotak. Ya, diperbaiki dulu aja. Tadi juga kurang rendah kan yang posteriornya. Baik dok. Ya. Makasih dok. Ya. Ini sih dokter Husna, boleh nanya nggak? Boleh, Vi. Ini udah cukup kerucut belum dok? Dikit lagi. Bagian bukalnya dok. Dari bukal, iya benar. Dari bukalnya ya. Baik. Makasih dok. Ya. Tadi udah nyoba ngerucutin lagi dok, yang bagian sininya. Tegak lurus aja, Vi. Daerah lingualnya saya pengen lihat. Kurangnya sedikit lagi ya di puncaknya. Di mananya dok? Sini dok. Di bukal lingualnya, ya. Sedikit lagi. Tadi kan bukalnya dikurangin ya. Iya. Kurangin lagi, tapi ini yang di lingualnya sedikit, di bukalnya sedikit. Sambil dihaluskan ya, itu masih gerinjal-gerinjal. Baik dok. Makasih dok. Segini udah belum dok? Ya udah bagus, Fik. Baik dok. Sudah ya dok berarti? Ya sudah, Evi. Terima kasih dokter. Sama.
Guys, ini akhirnya udah selesai dong. Jadi dari tadi tuh aku lama di bagian sininya. Jadi sekarang aku udah selesai semua guys. Yang ini juga udah jauh lebih datar, lebih ngelengkung dibandingkan sebelumnya. Ini ngelengkung banget. Ini juga bagian sini udah lebih ngelengkung. Dan lihat coba bagian sininya udah jauh lebih mengkerucut guys. Jadi ini udah ACC. Akhirnya lega guys, sudah selesai hari ini. Oke guys, jadi kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan di akhir video ini aku mau coba sampaikan kesimpulannya, yaitu apa yang aku rasain selama aku ikutan atau melakukan praktikum online yang dilaksanakan di rumah ini. Nah, jadi sebenarnya menurut aku praktikum online ini tuh ada masing-masing keuntungannya maupun kerugiannya. Nah, sekarang kita bicara dulu dari segi kerugiannya. Dimana kalau dari segi kerugiannya itu, aku bener-bener ngerasa kita tuh nggak bisa diskusi sama temen. Jadi kita tuh kalau bingung sendiri. Dan kalau misalnya kita kesusahan itu, kayak kita tuh harus minta tolong temen kita lewat chat. Misal kayak lagi praktikum berlangsung, kita harus kayak, ini gimana nih, ngechatin orang itu terus. Dan belum tentu orang itu tuh pegang HP gitu. Jadi kadang kita kalau misalnya emang udah kebingungan, ya udah kita emang harus berjuang sendiri gitu. Dan kadang aku juga ngerasa kalau misalnya udah bingung gitu, jadinya kayak harus nanya-nanya kakak asuh aku. Nah, tapi aku bersyukur banget kayak aku dapet kakak asuh yang baik banget, sehingga dia tuh selalu nonton aku, selalu ngasih tahu aku yang bener tuh gimana, dan ngasih tips supaya bisa lebih cepet sama lebih bagus itu gimana. Nah, kerugian yang selanjutnya itu adalah jadinya rebutan ngomong guys. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya itu kadang suka malu juga sih, karena kan didengar sama semua anak kan yang ada di situ. Nah, kalau misalnya praktikum prosto ini aku enak, satu room itu isinya cuma 8 orang. Cuma kalau misalnya kayak praktikum ITMKG itu ada isinya sekitar 20 orang guys. Dan itu kalau misalnya kita mau nanya tuh kayak semua 20 orang itu denger. Jadi bedanya kalau misalnya kita praktikum onsite kan kita bisa nanya langsung secara personal ke dokternya, jadi kita maju ke depan dan yang lain tetap ngerjain di bangkunya masing-masing. Nah, kalau di sini tuh enggak gitu loh. Jadi benar-benar kayak pembicaraan kalian terekspos. Dan yang kedua itu yang bikin gak enak tuh kalau mau nanya juga kadang rebutan gitu. Jadi kadang suaranya numpuk gitu, kayak semua orang kayak 5 orang gitu ada yang langsung nge-unmute mic dan dokternya kayak tadi siapa yang nanya gitu. Nah, jadi gitu sih kadang yang bikin praktikum online ini rada kurang efektif. Dan kadang kalau misalnya mau ACC itu kadang harus nungguin satu persatu. Jadi kadang juga suka rebutan atau numpuk kayak yang tadi aku udah jelasin sebelumnya. Jadi untungnya sekarang kita udah nemu sih jalan keluarnya. Jadi kita tuh harus ngantri di kolom chat guys. Jadi kita tulis nama kita, jadi nanti dokternya baca dari kolom chat. Tapi kalau dari segi keuntungannya, itu adalah perbedaan atmosfernya. Yang menurut aku kalau misalnya praktikum online itu, kita jadi nggak terlalu tegang kalau misalnya kita praktikum secara offline atau onsite. Nah, jadi kalau misalnya praktikum online itu kayak nggak akan se-strict yang dokternya mau gitu, nggak akan yang sampai sedetail yang dokternya mau. Kayak dia juga nggak bisa ngecek gitu loh hasil praktikum kita yang sampai bener-bener detail banget. Jadi kayak dia tuh palingan bisanya kan ngecek dari kamera kan, kayak kita nunjukin gini, kayak dia tuh nggak akan tahu gitu loh misal kayak di sini tuh ternyata ada gompelnya sedikit atau misalnya di sini tuh ada cacatnya sedikit gitu. Nah, itu menurut aku yang ada enaknya sih dari praktikum online, cuma ya ada kekurangannya juga gitu. Dan yang bikin aku nyaman sama praktikum online sih sejauh ini karena aku ngerjainnya di rumah. Dan kalau di rumah itu aku ada keluarga aku, ada orang tua aku, ada adik aku yang bisa aku ajak ngobrol. Jadi aku kadang praktikum tuh sambil ngobrol sama mereka. Terus kadang aku bahkan lagi kelas pun kan kadang di mute kan. Jadi aku tuh sambil ngobrol sama mereka gitu loh. Jadi aku kayak nggak ngerasa kesepian dan nggak ngerasa tertekan banget kayak kalau misalnya praktikum onsite gitu. Kalau praktikum onsite itu aku bener-bener yang tegang banget gitu. Tapi kalau misalnya di rumah tuh aku jadi kayak ngerasa lebih di bawah fun gitu. Dan aku juga jadinya nggak terlalu stres kalau misalnya praktikum secara onsite itu guys. Tapi ya salah satu kerugiannya juga kita jadinya nggak bisa belajar yang kita jadinya kan asal ngelakuin praktikumnya gitu kan, nggak seperti yang dokternya bener-bener mau karena keterbatasan kita nggak bisa langsung ketemu sama dokternya. Nah, jadi kadang cenderung ilmu yang kita dapat itu nggak semaksimal yang seharusnya kita dapat gitu guys, menurut aku. Di situ kekurangan yang paling utamanya. Jadi aku ngerasa kayak kurang ini banget lah, ngeresep banget gitu ilmunya itu.
Nah cuma overall sih karena kita sekarang lagi kondisi pandemik gini, jadi kita harus benar-benar berusaha semaksimal kita, dan kita harus terima keadaan apapun yang lagi terjadi sama kita nggak boleh ngeluh, dan kita harus selalu bersyukur guys atas apa yang udah Tuhan berikan sama kita. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap cari jalan keluarnya dan jangan ngeluh. Dan aku juga pribadi ambil aja hikmah positifnya dari semua yang terjadi guys. Jadi semoga aja setelah kalian nonton video ini, kalian lebih kebayang kira-kira praktikum online itu kayak gimana sih. Dan kalau misalnya kalian penasaran tentang kegiatan-kegiatan anak FKG lainnya, kalian boleh komen di bawah supaya aku bisa bikin video lain mengenai kehidupan anak FKG. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya juga, boleh banget tanya di kolom komentar, pasti aku jawab guys, karena aku suka banget bacain komen-komen kalian. Nah that's all for today guys, semoga kalian suka sama video ini, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke channel aku, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. So stay safe and stay healthy, bye guys.